Tahun 2023, kehidupan Sabto berjalan seperti biasa. Pria berusia 32 tahun itu bekerja sebagai kurir paket di sebuah perusahaan ekspedisi yang melayani pengiriman ke desa-desa terpencil di sekitar Alas Purwo, Banyuwangi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di gudang untuk menyusun paket ke dalam boks belakang sepeda motornya. Jalur yang ia tempuh setiap hari tidak mudah. Banyak jalan masih berupa tanah berbatu, sebagian melewati kebun, sawah, bahkan pinggiran hutan. Meski begitu, Sabto tidak pernah mengeluh. Baginya, pekerjaan itu adalah sumber nafkah untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ia juga sedang menabung agar suatu hari bisa membeli motor baru karena motor yang dipakainya sudah berumur lebih dari 10 tahun. Di kantor, Sabto dikenal sebagai kurir yang disiplin. Ia jarang terlambat dan hampir tidak pernah mendapat komplain dari pelanggan. Kalau ada alamat yang sulit ditemukan, ia rela bertanya ke warga satu persatu sampai paket benar-benar sampai ke tangan penerima. Kalau sudah di tangan yang punya, baru aku tenang, begitu kalimat yang sering ia ucapkan kepada teman-temannya. Sore itu suasana gudang mulai sepi. Hampir semua kurir sudah kembali setelah menyelesaikan pengiriman masing-masing. Sabto juga baru saja selesai mengantar paket terakhir untuk wilayah desa Kedung Rejo. Ia sedang bersiap pulang ketika supervisor gudang memanggilnya. "Top, masih ada tenaga?" tanya Pak Hendra sambil membawa sebuah kardus berukuran sedang. Sabto menghampiri. "Masih, Pak. Ada apa?" "Ini ada paket yang baru masuk. Harus dikirim hari ini juga. Besok penerimanya sudah berangkat kerja ke luar kota." Sabto melihat label alamat yang tertempel pada kardus. Dusun Sumberjati. Lokasinya cukup jauh dan berada di sisi lain kawasan Alas Purwo. Sabto sempat melihat jam di pergelangan tangannya. Pukul 16.45. Kalau lewat jalan utama, ia mungkin baru sampai setelah gelap. Jalan itu memutar cukup jauh. Pak Hendra seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Sabto. Kalau sudah kemalaman, besok saja juga tidak apa-apa. Sabto menggeleng. Kasihan yang nunggu paketnya. "Pak, saya antar sekarang saja." Pak Hendra tersenyum kecil. "Ya sudah. Hati-hati." Sabto memasukkan paket itu ke dalam boks motornya, lalu mengenakan helm. Saat hendak berangkat, rekannya bernama Bimo menghampiri. "Top." Sabto menoleh. "Kenapa?" "Jangan lewat pinggir Alas Purwo." Sabto tertawa pelan. "Kenapa memangnya? Sudah mau maghrib." "Lalu?" "Orang sini banyak yang bilang jangan masuk kawasan situ kalau matahari sudah turun." Sabto mengangkat bahu. Katanya nanti ketemu penghuni hutan. Bimo tidak ikut tertawa. "Aku serius." Sabto malah semakin santai. "Ah, itu cuma cerita orang tua." Bimo menghela napas. "Pamanku pernah nyasar semalaman di sana. Katanya jalannya muter terus." "Ya mungkin salah jalan." "Bukan cuma dia." Sabto menepuk bahu temannya. "Tenang saja. Aku cuma lewat pinggir hutan, bukan masuk ke tengah." Bimo masih terlihat ragu. "Pokoknya kalau sudah mulai gelap, putar balik saja." Sabto mengangguk sekadarnya. "Iya." Motor pun melaju meninggalkan gudang. Perjalanan menuju Dusun Sumberjati awalnya berjalan lancar. Jalan aspal masih ramai dilewati kendaraan warga yang hendak pulang dari pasar. Langit mulai berubah jingga. Udara terasa lebih sejuk dibanding siang tadi. Sabto membuka aplikasi navigasi di ponselnya. Ada 2 jalur menuju tujuan. Jalur pertama melewati jalan raya dengan jarak hampir 30 km. Jalur kedua memotong pinggiran Alas Purwo dengan jarak hanya sekitar 15 km. Sabto langsung memilih jalur kedua. "Hemat waktu," gumamnya. Ia mempercepat laju motor. Semakin jauh meninggalkan perkampungan, jalan mulai menyempit. Rumah-rumah warga semakin jarang terlihat. Di kanan kiri hanya ada kebun jati dan semak belukar. Beberapa menit kemudian, papan bertuliskan, "Kawasan Penyangga Alas Purwo," berdiri di tepi jalan.
Sabto tetap melaju tanpa ragu. Ia sudah beberapa kali melewati jalan itu pada siang hari. Baginya tidak ada yang perlu ditakuti. Namun setelah sekitar 15 menit, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya sepau-sepau mendadak berhenti. Daun-daun pohon terlihat diam. Suara burung yang sejak tadi terdengar perlahan menghilang. Sabto baru menyadari keadaan itu ketika suasana menjadi sangat sunyi. Ia melirik ke kanan. Hutan tampak jauh lebih gelap dibanding biasanya. Mau hujan? Mungkin, pikirnya. Tidak lama kemudian, kabut putih muncul dari sela-sela pepohonan. Awalnya hanya tipis. Tetapi dalam hitungan menit, kabut semakin pekat hingga jarak pandang tinggal beberapa meter. Sabto otomatis mengurangi kecepatan motornya. Lampu depan dinyalakan. Ia mengambil ponsel dari kantong jaket untuk memastikan arah. Layar navigasi masih terbuka. Namun titik lokasi berhenti bergerak. Tulisan, mencari sinyal GPS, muncul di bagian atas. Sabto mengernyit. Biasanya di sini masih ada sinyal. Ia mencoba membuka aplikasi lain. Tidak ada jaringan. Ikon sinyal di layar ponsel berubah menjadi kosong. Sabto memasukkan kembali ponselnya. Ya sudah, lanjut saja. Beberapa ratus meter kemudian, jalan mulai terasa aneh. Sabto yakin pernah melewati tikungan itu. Ada pohon beringin besar dengan batang bercabang dua. 5 menit kemudian, pohon yang sama kembali muncul. Sabto mengerem pelan. Perasaan tadi sudah lewat. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalan benar-benar kosong. Sabto mencoba terus maju. Namun semakin lama, bentuk jalan terasa asing. Aspal berubah menjadi jalan berbatu. Kemudian berubah lagi menjadi tanah padat. Padahal ia tidak pernah ingat ada jalan seperti itu. Kabut semakin rapat. Sinar lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Tiba-tiba muncul sebuah gapura tua dari balik kabut. Gapura itu terbuat dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Di bagian atas terdapat ukiran yang sudah tidak bisa dibaca karena lapuk dimakan usia. Sabto menghentikan motor. Aneh. Ia merasa belum pernah melihat bangunan itu. Padahal selama bertahun-tahun menjadi kurir, hampir semua jalan di sekitar kawasan itu sudah ia hafal. Sabto turun dari motor. Ia melihat ke kanan dan kiri. Tidak ada petunjuk arah. Tidak ada papan nama desa. Hanya gapura tua yang berdiri sendirian. Di balik gapura terlihat jalan yang sedikit menurun. Karena merasa mungkin itu akses menuju dusun Sumberjati, Sabto kembali menaiki motornya. Perlahan ia melewati gapura tersebut. Begitu melewati gapura, kabut mendadak menipis. Sabto sedikit lega. Di depan sana terlihat deretan rumah-rumah sederhana. Asap dari dapur warga terlihat mengepul. Beberapa anak kecil berlari di jalan sambil tertawa. Orang-orang duduk di teras rumah seolah sedang menikmati sore. Suasananya begitu tenang. Sabto menghela napas panjang. Syukurlah, ternyata ada kampung. Belum sempat ia bertanya alamat penerima paket, seorang pria tua menghampirinya sambil tersenyum ramah. Selamat datang, nak. Sabto membalas senyum itu. Sore, Pak. Saya kurir paket. Mau cari alamat di dusun Sumberjati. Pria tua itu mengangguk pelan. Hari sudah hampir malam. Sabto melihat ke langit. Entah mengapa matahari sudah tidak terlihat sama sekali. Langit berubah kelabu meski menurut jam tangannya baru lewat pukul 5 sore. Kalau begitu, saya numpang tanya sebentar lalu lanjut jalan. Pria tua itu menggeleng. Jalannya sudah tidak aman. Maksudnya? Kalau malam, jalan keluar sulit ditemukan. Sabto mengira yang dimaksud adalah jalan hutan yang gelap. Pria itu kembali berkata dengan nada tenang. Lebih baik istirahat dulu di kampung ini. Besok pagi kami antar keluar. Sabto sempat berpikir. Tubuhnya memang mulai lelah. Ponselnya juga masih belum mendapat sinyal. Kalau memaksa melanjutkan perjalanan dalam keadaan berkabut seperti itu, risikonya cukup besar. Baiklah, Pak.
Kalau memang tidak merepotkan. Tidak sama sekali. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Warga di sini senang menerima tamu. Beberapa penduduk lain ikut menghampiri. Mereka membantu membawa boks paket dari motor dan mempersilakan Sabto masuk ke salah satu rumah yang sudah disiapkan. Sabto merasa sangat beruntung bertemu orang-orang yang baik di tempat terpencil seperti itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa langkahnya melewati gapura tua tadi telah membawanya memasuki sebuah kampung yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Sebuah kampung yang selama puluhan tahun hanya dikenal dalam cerita warga sekitar Alas Purwo sebagai Kampung Jin. Sabto menginap di rumah milik seorang pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Lurah. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dengan lantai papan yang bersih. Di ruang tamu terdapat meja panjang dan beberapa kursi bambu. Lampu minyak tergantung di tengah ruangan, meski Sabto heran karena tidak melihat kabel listrik masuk ke rumah itu. Seorang perempuan parubaya datang membawa nampan berisi makanan. "Silakan dimakan dulu, Nak," katanya sambil meletakkan nasi hangat, ayam bakar, sayur bening, tempe goreng, dan segelas teh panas. Sabto yang sejak siang belum sempat makan langsung mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar lapar." Ia makan dengan lahap. Semua makanan terasa enak. Bahkan ayam bakarnya terasa lebih gurih daripada yang biasa ia beli di warung langganan. Pak Lurah duduk di depannya sambil memperhatikan. "Besok pagi kalau cuaca sudah bagus, kami antar keluar dari kampung." Sabto mengangguk lega. "Syukurlah. Saya harus mengantar paket ini secepatnya." Pak Lurah hanya tersenyum. "Nanti semua ada waktunya." Sabto tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia mengira jalan di luar memang sulit dilewati saat malam. Setelah selesai makan, ia diberi kamar untuk beristirahat. Kasurnya empuk dan selimutnya bersih. Sebelum tidur, Sabto mencoba menyalakan ponselnya lagi. Tetap tidak ada sinyal. Ia mencoba menelepon kantor. Panggilan tidak tersambung. Ia lalu mengirim pesan kepada Bimo. Pesan itu tidak terkirim. Sabto menghela napas. Mungkin memang sinyalnya susah. Karena tubuhnya lelah, ia akhirnya tertidur. Ketika bangun, Sabto merasa tidurnya sangat nyenyak. Ia membuka jendela kamar. Langit terlihat terang, tetapi tidak seperti pagi biasanya. Warna langit sedikit keabu-abuan. Matahari memang terlihat, tetapi sinarnya terasa redup. Sabto keluar rumah. Beberapa warga sedang menyapu halaman. Sebagian duduk di teras sambil mengobrol. Suasananya tenang. Pak Lurah menghampirinya. "Sudah bangun?" "Iya, Pak." Sabto langsung bertanya. "Cuacanya sudah bagus. Saya bisa lanjut perjalanan sekarang." Pak Lurah melihat ke arah jalan keluar kampung. "Belum." "Kenapa?" "Kabut di luar masih tebal." Sabto memandang ke arah yang ditunjuk. Memang terlihat kabut putih menutupi jalan. "Kalau saya pelan-pelan saja bagaimana?" Pak Lurah menggeleng. "Lebih baik tunggu sebentar." Sabto tidak ingin memaksa. Ia kembali duduk di teras sambil menikmati teh hangat yang diberikan warga. Waktu terus berjalan. Namun anehnya, matahari tidak pernah naik lebih tinggi. Posisinya seolah tetap di tempat. Sabto mulai memperhatikan keadaan sekitar. Ia baru sadar sejak datang ke kampung itu, tidak pernah mendengar suara ayam. Padahal hampir setiap desa pasti memelihara ayam. Ia juga tidak melihat kandang kambing ataupun sapi. Tidak ada suara anjing menggonggong. Tidak terdengar burung berkicau. Bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Yang terdengar hanya suara langkah kaki warga dan percakapan mereka. Sabto mencoba mengabaikan kejanggalan itu. Mungkin memang penduduk kampung tidak memelihara hewan. Menjelang waktu yang menurut Sabto seharusnya siang, ia melihat jam tangannya. Jarum detiknya berhenti. Ia mengetuk kaca jam beberapa kali. Tetap diam. Baterainya habis. Padahal baru 2 minggu lalu ia mengganti baterainya. Ia mengambil ponsel. Layar masih menyala.
Namun waktu di layar menunjukkan pukul 5.17. Angka itu tidak berubah sejak ia bangun tadi. Sabto mencoba mematikan lalu menyalakan kembali ponselnya. Tetap sama. Rusak semua? Apa? Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Siang itu ia memutuskan mencoba keluar kampung tanpa memberitahu siapapun. Motor masih terparkir di depan rumah. Mesinnya langsung hidup ketika dinyalakan. Sabto mengikuti jalan utama menuju gapura tempat ia masuk semalam. Jalan itu lurus. Tidak ada percabangan. Sekitar 5 menit kemudian, ia melihat sebuah rumah besar di ujung jalan. Ia merasa heran. Bukankah seharusnya di sana ada gapura? Sabto terus melaju. Namun ketika melewati rumah itu, ia justru kembali berada di depan rumah Pak Lurah. Sabto langsung mengerem. Perasaan tadi aku lurus terus. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang baru dilewatinya terlihat biasa saja. Ia mencoba sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Setiap melewati jalan keluar, ia selalu kembali ke titik awal. Sabto turun dari motor. Keringat mulai membasahi dahinya. Pak Lurah tiba-tiba sudah berdiri di halaman rumah. Saya sudah bilang, jalannya belum bisa dilewati. Sabto terkejut. Bapak tahu saya keluar? Pak Lurah tersenyum tipis. Kami tahu tamu kami kemana saja. Jawaban itu membuat Sabto semakin bingung. Namun ia tidak melanjutkan pertanyaan. Hari berikutnya berjalan hampir sama. Penduduk kampung tetap bersikap ramah. Mereka mengajak Sabto mengobrol, makan bersama, bahkan mengajaknya membantu memperbaiki pagar rumah. Tidak ada satupun yang bersikap kasar. Semuanya seperti keluarga sendiri. Tetapi ada sesuatu yang membuat Sabto semakin gelisah. Ia tidak pernah melihat satupun orang datang dari luar kampung. Tidak ada pedagang. Tidak ada kendaraan. Tidak ada tamu lain. Kampung itu seperti benar-benar terpisah dari dunia luar. Sabto mulai bertanya kepada seorang pemuda. Mas, kampung ini namanya apa? Pemuda itu tersenyum. Kampung ini ya kampung kami. Maksud saya nama desanya. Pemuda itu terdiam beberapa saat. Lalu menjawab pelan. Nama bukan sesuatu yang penting. Sabto mengernyit. Ia mencoba bertanya kepada warga lain. Jawabannya hampir sama. Tidak ada seorang pun yang menyebut nama kampung mereka. Malam harinya Sabto kembali mencoba mencari sinyal dengan naik ke bukit kecil di belakang rumah. Tetap tidak ada hasil. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan, tidak ada layanan. Saat hendak turun, ia melihat ke arah langit. Aneh sekali. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Langit hanya tampak gelap dengan warna yang sulit dijelaskan. Sabto menelan ludah. Semakin lama berada di tempat itu, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Malam ketiga menjadi awal dari rasa takut yang sebenarnya. Sabto belum bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela kamar sambil memandang keluar. Beberapa warga masih berjalan di jalan kampung. Suasana sangat sunyi. Tiba-tiba seorang laki-laki yang sedang berjalan berhenti di depan rumah. Pria itu menoleh perlahan ke arah jendela. Sabto sempat membalas tatapannya. Dalam hitungan detik, wajah pria itu berubah. Kulitnya menghitam seperti hangus terbakar. Matanya berubah merah menyala. Mulutnya tersenyum sangat lebar hingga hampir mencapai telinga. Tubuhnya tampak jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Sabto langsung berdiri. Napasnya memburu. Namun sesaat kemudian, sosok itu kembali menjadi manusia seperti semula. Pria tersebut melanjutkan langkahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sabto mengucek matanya berkali-kali. Ia yakin tidak sedang bermimpi. Dengan tangan gemetar, ia keluar kamar. Di ruang depan, Pak Lurah masih duduk sambil meminum teh. Wajah orang itu berubah, kata Sabto dengan napas tidak beraturan. Pak Lurah memandangnya dengan tenang. Siapa? Yang lewat depan rumah. Pak Lurah melihat keluar. Tidak ada apa-apa. Tadi matanya merah. Tubuhnya hitam. Pak Lurah tersenyum kecil. Kamu terlalu lelah. Bukan, Pak.
Saya benar-benar melihatnya. Sejak datang ke sini, pikiranmu belum tenang. Sabto menggeleng keras. Saya tidak berhalusinasi. Beberapa warga lain yang mendengar keributan ikut berkumpul. Mereka justru tertawa kecil. Sama seperti tamu-tamu sebelumnya. Iya. Biasanya kalau kecapean memang suka melihat macam-macam. Kamu istirahat saja. Tidak ada satupun yang mempercayai ucapan Sabto. Ia mulai merasa sendirian. Malam itu ia kembali masuk ke kamar. Pintu dikuncinya rapat-rapat. Ia duduk di sudut ruangan sambil memeluk tasnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa waktu seolah berhenti? Mengapa jalan keluar selalu membawanya kembali? Mengapa tidak ada suara binatang sedikit pun? Dan yang paling membuatnya takut, apakah yang dilihatnya tadi benar-benar halusinasi? Atau justru untuk pertama kalinya ia melihat wajah asli penghuni kampung yang selama ini memperlakukannya dengan sangat baik? Pagi setelah Sabto menghilang, suasana di kantor ekspedisi mulai terasa tidak biasa. Biasanya sebelum pukul 8, Sabto sudah mengirim pesan ke grup kurir bahwa semua paket telah selesai disusun dan ia siap berangkat. Namun pagi itu namanya sama sekali tidak muncul. Bimo menjadi orang pertama yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menelepon Sabto beberapa kali. Nomor itu tidak aktif. Awalnya Bimo mengira Sabto hanya kehabisan baterai ponsel. Namun sampai siang hari, tidak ada kabar sama sekali. Pak Hendra kemudian membuka sistem pelacakan pengiriman. Semua paket yang dibawa Sabto sehari sebelumnya sudah diterima pelanggan, kecuali satu paket terakhir menuju Dusun Sumberjati. Statusnya masih menunjukkan dalam proses pengiriman. Pak Hendra langsung menghubungi rumah Sabto. Yang mengangkat telepon adalah ibunya. "Maaf, Bu. Sabto sudah pulang semalam." "Tidak, Pak. Memangnya dia belum kembali dari kerja?" Mendengar jawaban itu, wajah Pak Hendra langsung berubah. "Belum, Bu." Telepon pun ditutup dengan perasaan tidak tenang. Menjelang sore, beberapa rekan kerja bersama warga mulai menyusuri jalur yang biasa dilewati Sabto. Mereka membawa motor masing-masing sambil memperhatikan setiap sisi jalan. Sekitar 1 jam pencarian, Bimo berteriak, "Motor Sabto!" Semua orang segera menghampiri. Motor itu terparkir rapi di pinggir jalan dekat kawasan Alas Purwo. Standarnya masih terpasang. Kunci kontak masih menggantung. Helm Sabto berada di atas jok. Yang membuat semua orang semakin bingung, boks paket di belakang motor masih terkunci. Saat dibuka, hanya tersisa satu paket yang belum sempat diantar. Tidak ada bekas kecelakaan. Tidak ada bercak darah. Tidak ada jejak ban yang mengarah ke dalam hutan. Seolah-olah Sabto turun dari motornya lalu menghilang begitu saja. Pak Hendra mencoba memanggil namanya berkali-kali. "Top! Top!" Yang terdengar hanya suara angin dari pepohonan. Keesokan harinya, laporan orang hilang resmi dibuat ke kantor polisi. Tim gabungan mulai melakukan pencarian. Polisi, relawan, warga sekitar, petugas perhutani, hingga tim SAR ikut menyisir kawasan Alas Purwo. Mereka membentuk beberapa kelompok. Ada yang masuk melalui jalur timur. Sebagian lagi menyusuri sungai kecil yang membelah hutan. Beberapa petugas menggunakan drone untuk memantau dari udara. Namun hasilnya nihil. Tidak ditemukan pakaian. Tidak ditemukan jejak kaki. Tidak ditemukan barang pribadi selain motor dan paket. Seorang anggota SAR berkata kepada komandannya, "Kalau orang tersesat biasanya masih ada bekas langkah." Komandannya mengangguk. Ini aneh. Seolah dia hilang di tempat. Hari kedua pencarian berakhir tanpa hasil. Di rumah Sabto, suasana dipenuhi tangis. Ibunya hampir tidak pernah berhenti menangis. Ayahnya yang biasanya tegar kini hanya duduk diam di ruang tamu sambil memandangi foto anaknya. Tetangga terus berdatangan memberi semangat. Namun semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula cerita-cerita lama tentang Alas Purwo kembali dibicarakan. "Aku pernah dengar ada orang hilang seminggu. Katanya dibawa penghuni hutan.
Mungkin Sabto juga begitu. Ucapan-ucapan itu membuat Ibu Sabto semakin ketakutan. Jangan bilang begitu, katanya sambil mengusap air mata. Anakku pasti masih hidup. Ayah Sabto mencoba menenangkan istrinya, meski dalam hatinya sendiri mulai muncul rasa putus asa. Hari ketiga, pencarian diperluas hingga ke dalam hutan. Petugas memeriksa gua-gua kecil, semak lebat, dan jurang. Mereka memanggil nama Sabto berulang kali. Tidak ada jawaban. Anjing pelacak juga sempat diterjunkan. Namun anjing itu hanya mengendus sekitar lokasi motor ditemukan, lalu berhenti dan menolak bergerak lebih jauh. Pelatih anjing terlihat bingung. Biasanya dia selalu mengikuti jejak. Sekarang bagaimana? Jejaknya hilang. Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Hari keempat. Berita tentang hilangnya Sabto mulai menyebar ke berbagai desa. Media lokal ikut memberitakan kejadian tersebut. Banyak warga datang membantu pencarian secara sukarela. Namun semakin lama, harapan mulai berkurang. Beberapa orang mulai berbisik bahwa kemungkinan Sabto sudah meninggal. Ada pula yang yakin Sabto menjadi korban makhluk gaib. Meski demikian, keluarga Sabto tetap meminta pencarian dilanjutkan. Meskipun hanya menemukan jasadnya, kami tetap ingin membawanya pulang, kata ayah Sabto kepada petugas dengan suara pelan. Ucapan itu membuat suasana semakin sedih. Hari kelima dan keenam tidak membawa perubahan. Hujan sempat turun cukup deras sehingga menyulitkan proses pencarian. Sebagian relawan mulai kelelahan. Tim SAR juga mulai mempertimbangkan untuk menghentikan operasi apabila tidak ada petunjuk baru. Pak Hendra masih datang setiap hari. Bimo hampir tidak pernah meninggalkan lokasi pencarian. Ia terus merasa bersalah karena membiarkan Sabto pergi sendirian sore itu. Harusnya aku paksa dia lewat jalan utama, gumamnya berkali-kali. Memasuki hari ketujuh, harapan hampir habis. Pagi itu suasana di posko pencarian sangat sepi. Semua orang terlihat lelah. Di saat itulah seorang pengemis tua berjalan pelan melewati jalan depan posko. Pakaiannya lusuh. Sarung yang dikenakannya sudah penuh tambalan. Di bahunya tergantung tas kain kecil yang tampak usang. Tangannya memegang tongkat kayu yang sudah menghitam karena usia. Beberapa warga mengenalnya. Namanya Mbah Karsa. Ia bukan penduduk tetap. Sejak bertahun-tahun lalu, ia hidup berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain. Kadang meminta makan, kadang membantu membersihkan musala, kadang tidur di gardu ronda. Meski hidup sebagai pengemis, Mbah Karsa tidak pernah memaksa meminta uang. Kalau diberi, ia mengucapkan terima kasih. Kalau tidak diberi, ia tetap tersenyum lalu melanjutkan perjalanan. Warga juga mengenal satu hal lain tentang dirinya. Konon Mbah Karsa memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Namun karena penampilannya sederhana, tidak banyak orang yang benar-benar percaya. Saat melewati lokasi motor Sabto ditemukan, langkah Mbah Karsa mendadak berhenti. Ia memandang ke arah hutan dengan tatapan tajam. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah serius. Ia memejamkan mata. Napasnya menjadi lebih berat. Di hadapannya, pemandangan yang dilihat berbeda dengan orang lain. Di balik deretan pepohonan yang tampak kosong, ia melihat sebuah kampung. Rumah-rumah kayu berdiri rapi. Asap mengepul dari dapur. Orang-orang berjalan hilir mudik. Dan di salah satu halaman rumah, seorang laki-laki duduk sendirian dengan wajah penuh kebingungan. Laki-laki itu adalah Sabto. Namun tubuhnya tampak seperti tertutup lapisan kabut tipis. Mbah Karsa membuka mata perlahan. Ia menarik napas panjang. Kasihan? Seorang relawan yang melihatnya mendekat. Ada apa, Mbah? Mbah Karsa tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya. Motor yang ditemukan ini milik siapa? Milik orang yang hilang. Sudah berapa hari? 7 hari. Mbah Karsa mengangguk pelan. Lalu kenapa belum pulang? Relawan itu menghela napas. Itu yang kami tidak tahu. Mbah Karsa kembali memandang ke arah hutan. Dia masih hidup.
Relawan langsung terkejut. Bapak tahu? Masih. Di mana? Mbah Karsa menunjuk ke arah Alas Purwo. Dia tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Ucapan itu membuat beberapa orang yang berada di dekatnya ikut mendengar. Sebagian langsung menggeleng. Ah, mana mungkin. Jangan bikin orang tambah takut. Namun Mbah Karsa tetap tenang. Anak itu masuk ke kampung yang tidak bisa dilihat mata manusia. Tak lama kemudian, ayah dan ibu Sabto dipanggil ke lokasi. Mbah Karsa menatap keduanya dengan penuh iba. Anak panjenengan belum meninggal. Ibu Sabto langsung memegang tangan pengemis tua itu. Benarkah, Mbah? Masih bernapas. Lalu kenapa tidak pulang? Karena dia sedang ditahan. Ayah Sabto mulai bingung. Ditahan siapa? Mbah Karsa menjawab pelan. Penghuni alam jin. Suasana mendadak hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Ayah Sabto sebenarnya sulit mempercayai ucapan itu. Namun selama 7 hari pencarian, tidak ada satu petunjuk pun yang menjelaskan hilangnya Sabto. Mbah Karsa melanjutkan ucapannya. Saya bisa mencoba membawanya pulang. Bagaimana caranya? Tanya Ibu Sabto penuh harap. Saya harus masuk ke tempat dia berada. Apakah berbahaya? Mbah Karsa tersenyum tipis. Kalau saya gagal, mungkin saya juga tidak akan kembali. Semua orang saling berpandangan. Beberapa polisi masih tampak ragu. Mereka menganggap ucapan itu sulit diterima. Namun keluarga Sabto sudah tidak memiliki pilihan lain. Segala cara yang masuk akal telah dilakukan. Semua hasilnya kosong. Ayah Sabto kemudian menggenggam tangan Mbah Karsa dengan mata berkaca-kaca. Mbah, kalau memang masih ada harapan sekecil apapun, tolong selamatkan anak saya. Mbah Karsa mengangguk pelan. Saya akan berusaha. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah 7 hari pencarian, secercah harapan kembali muncul di hati keluarga Sabto. Mereka tidak tahu apakah pengemis tua itu benar-benar mampu menembus alam yang tak kasat mata. Tetapi mereka memilih percaya bahwa masih ada kesempatan untuk membawa Sabto pulang sebelum semuanya terlambat. Malam itu, suasana di sekitar Alas Purwo jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Di posko pencarian, sebagian relawan memilih beristirahat karena operasi akan dilanjutkan keesokan pagi. Hanya keluarga Sabto yang masih belum bisa memejamkan mata. Di sisi lain, Mbah Karsa berdiri di tepi jalan tempat motor Sabto ditemukan 7 hari sebelumnya. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sama seperti siang tadi. Di tangan kanannya tergenggam tongkat kayu tua yang permukaannya sudah halus karena sering dipakai berjalan. Di bahunya tergantung tas kain kecil yang hanya berisi botol air, tasbih kayu, selembar kain putih, dan beberapa benda sederhana yang selalu dibawanya. Sebelum melangkah masuk ke arah hutan, ia menundukkan kepala. Ya Allah, bila anak itu memang masih bisa diselamatkan, mudahkan jalanku. Setelah mengucapkan doa, Mbah Karsa mulai berjalan memasuki kawasan yang gelap. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin terasa berbeda. Udara yang semula sejuk berubah menjadi dingin. Pohon-pohon besar berdiri rapat hingga cahaya bulan hampir tidak masuk ke dalam hutan. Tidak lama kemudian terdengar suara seseorang memanggil. Mbah. Suara itu terdengar pelan dari arah belakang. Mbah Karsa tidak menoleh. Ia terus berjalan sambil menggerakkan bibir membaca doa. Beberapa langkah kemudian suara itu terdengar lagi. Mbah, tunggu. Kini suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Tetapi Mbah Karsa tetap tidak menoleh. Ia sudah memahami bahwa penghuni hutan mulai mencoba mengganggu perjalanannya. Belum sampai 100 meter, suara tangisan perempuan menggema dari arah kiri. Tangis itu semakin lama semakin keras, seolah ada seseorang yang sedang meminta tolong. Orang biasa mungkin akan langsung mencari sumber suara tersebut. Namun Mbah Karsa tetap melangkah lurus. Tidak semua suara harus diikuti, gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, kabut mulai turun.
Kabut itu jauh lebih pekat dibanding kabut biasa. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Di sela-sela kabut muncul bayangan hitam berdiri diam di antara pepohonan. Jumlahnya semakin banyak. Mereka hanya memperhatikan Mbah Karsa tanpa bergerak. Mbah Karsa menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia terus membaca doa dengan suara pelan. Perlahan bayangan-bayangan itu mundur sendiri. Perjalanan kembali berlanjut. Sekitar setengah jam kemudian, langkah Mbah Karsa berhenti di depan sebuah gapura batu tua yang dipenuhi lumut. Gapura itu tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun malam itu bentuknya tampak sangat jelas di hadapannya. "Inilah pintunya," katanya lirih. Ia mengusap salah satu tiang gapura sambil membaca doa. Sesaat kemudian udara di sekitarnya berubah. Kabut terbelah perlahan. Di balik gapura muncul sebuah jalan yang diterangi cahaya redup. Mbah Karsa melangkah masuk. Begitu melewati gerbang itu, suasana langsung berubah. Di depannya berdiri sebuah kampung yang terlihat tenang. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Beberapa orang sedang berjalan sambil membawa hasil kebun. Anak-anak tampak bermain di halaman. Namun Mbah Karsa tidak tertipu. Ia tahu semua itu hanyalah penyamaran. Ia berjalan menyusuri jalan utama hingga melihat Sabto sedang duduk sendirian di depan sebuah rumah. Wajah Sabto terlihat pucat. Tatapannya kosong. Saat melihat Mbah Karsa, Sabto langsung berdiri. "Mbah?" Mbah Karsa tersenyum. "Akhirnya saya menemukanmu." Sabto berlari mendekat. "Mbah, tolong saya. Saya tidak bisa keluar dari sini. Saya tahu. Ini kampung apa sebenarnya?" Mbah Karsa belum sempat menjawab. Suara langkah kaki mulai terdengar dari berbagai arah. Satu persatu penduduk kampung keluar dari rumah mereka. Mereka memandang Mbah Karsa tanpa tersenyum. Wajah ramah yang selama ini diperlihatkan kepada Sabto perlahan menghilang. Pak Lurah berjalan paling depan. "Kakek." Suara pria tua itu kini terdengar jauh lebih berat. "Untuk apa datang ke sini?" Mbah Karsa menatapnya dengan tenang. "Saya menjemput anak ini." Pak Lurah tersenyum tipis. "Dia tamu kami. Dia manusia. Dia datang sendiri. Sekarang dia ingin pulang." Pak Lurah menggeleng pelan. "Tidak semudah itu." Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Dalam hitungan detik, seluruh kampung berubah. Rumah-rumah kayu yang semula bersih berubah menjadi bangunan reot. Dindingnya lapuk. Atapnya berlubang. Sebagian bahkan hampir roboh. Tanah jalanan berubah menjadi hitam dan berlumpur. Bau busuk langsung memenuhi udara. Sabto memandang sekeliling dengan mata membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meja makan yang sebelumnya dipenuhi hidangan berubah menjadi tumpukan tanah bercampur dedaunan kering. Ayam bakar yang pernah dimakannya kini terlihat seperti bangkai busuk yang dipenuhi belatung. Teh hangat berubah menjadi air keruh berwarna hitam. Sabto menutup mulutnya. Perutnya langsung terasa mual. Astaga! Ia teringat selama beberapa hari terakhir ia selalu makan dengan lahap. Tubuhnya gemetar hebat. Jadi, selama ini, Mbah Karsa memegang bahunya. "Jangan dipikirkan. Fokus untuk keluar." Saat itu juga para penduduk mulai berubah. Kulit mereka menghitam. Mata berubah merah menyala. Mulut mereka memanjang dengan deretan gigi tajam. Sebagian tubuh mereka tampak lebih tinggi dari manusia biasa. Sabto mundur beberapa langkah karena ketakutan. Pak Lurah kini berubah menjadi sosok paling mengerikan. Tubuhnya menjulang hampir 3 meter. Rambutnya panjang terurai. Matanya menyala merah. Suaranya bergema memenuhi kampung. "Sabto, kau tidak perlu pulang. Di sini kau akan hidup berkecukupan." Tiba-tiba di depan Sabto muncul tumpukan emas, uang, serta sebuah rumah besar. Semua tampak begitu nyata. "Kau tidak perlu bekerja lagi. Kami akan memberikan semua yang kau inginkan." Sabto sempat terdiam. Namun Mbah Karsa segera berkata tegas, "Jangan lihat.
Itu hanya tipuan. Sabto langsung memejamkan mata. Mbah Karsa kemudian mengeluarkan tasbih kayunya. Ia membaca doa dengan suara lantang. Semakin lama bacaan itu semakin keras. Angin kembali berputar. Tumpukan emas mulai berubah menjadi batu. Rumah besar menghilang. Pak Lurah menggeram marah. Berhenti! Namun Mbah Karsa tidak menghiraukannya. Ia terus membaca doa. Sabto tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Sejak beberapa hari terakhir, dadanya selalu terasa berat. Kini perlahan rasa itu mulai menghilang. Mbah Karsa menggenggam tangan Sabto. Ikut saya. Mereka berlari menuju arah gerbang. Seluruh penghuni kampung langsung mengejar. Jeritan mereka menggema dari segala arah. Tanah di bawah kaki berubah lengket seperti lumpur hidup. Beberapa tangan hitam muncul dari dalam tanah mencoba menarik kaki Sabto. Sabto hampir terjatuh. Namun Mbah Karsa segera menarik lengannya. Jangan berhenti. Mereka terus berlari. Di belakang mereka, ratusan makhluk menyeramkan bergerak sangat cepat. Ada yang merangkak. Ada yang melompat dari atap rumah. Ada pula yang bergelantungan di pohon. Semuanya berusaha menutup jalan menuju gerbang. Kabut kembali turun. Gerbang batu mulai terlihat di kejauhan. Namun bentuknya perlahan memudar. Mbah Karsa mempercepat langkah. Sabto, jangan lepaskan tangan saya. Sabto mengangguk sambil menahan napas. Pak Lurah melompat tepat di depan mereka. Tubuh besarnya menutupi jalan. Dia milik kami. Mbah Karsa menghentakkan tongkatnya ke tanah. Sambil terus membaca doa, ia melangkah maju. Sosok tinggi itu mundur beberapa langkah seolah terkena kekuatan yang tidak terlihat. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Mbah Karsa dan Sabto berlari melewatinya. Kini gerbang tinggal beberapa meter lagi. Di belakang mereka terdengar suara raungan yang sangat keras. Seluruh penghuni kampung berlari semakin cepat. Begitu mencapai gerbang, Mbah Karsa mendorong tubuh Sabto keluar lebih dulu. Sabto terjatuh ke tanah. Sesaat kemudian Mbah Karsa ikut melompat keluar. Detik berikutnya terdengar suara dentuman keras. Gapura batu itu menghilang begitu saja. Kabut perlahan menipis. Di hadapan mereka kini hanya ada pepohonan alas purwo yang sunyi. Sabto terbaring di atas tanah sambil terengah-engah. Tubuhnya lemas. Matanya mulai berkunang-kunang. Sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat melihat Mbah Karsa duduk bersandar pada pohon dengan napas yang juga sangat berat. Mereka akhirnya berhasil kembali ke dunia manusia. Namun perjuangan mereka belum benar-benar berakhir, karena keluarga Sabto masih belum mengetahui bahwa orang yang mereka cari selama 7 hari akhirnya telah berhasil keluar dari kampung jin. Udara dini hari di sekitar alas purwo masih terasa dingin ketika Mbah Karsa dan Sabto berhasil keluar dari gerbang gaib. Setelah beberapa langkah meninggalkan lokasi itu, tubuh Sabto yang sejak tadi dipaksakan berlari akhirnya tidak sanggup lagi bertahan. Pandangannya mulai kabur. Napasnya tersengal-sengal. Kedua kakinya gemetar hebat. Mbah saya sudah tidak kuat. Belum sempat Mbah Karsa menjawab, tubuh Sabto langsung ambruk ke tanah. Ia pingsan di pinggir jalan setapak yang tidak jauh dari lokasi motornya ditemukan beberapa hari sebelumnya. Mbah Karsa segera memeriksa napasnya. Masih bernapas. Denyut nadinya juga masih terasa. Pengemis tua itu kemudian menyandarkan tubuh Sabto ke batang pohon sambil terus membacakan doa. Ia tahu kondisi Sabto sangat lemah karena tubuh dan jiwanya baru saja kembali dari alam yang berbeda. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara kendaraan. Ternyata 2 orang relawan yang sedang berpatroli malam melihat cahaya senter Mbah Karsa dari kejauhan. "Pak, ada orang!" teriak salah satu relawan. Keduanya segera menghampiri. Begitu melihat wajah pria yang terbaring lemah di tanah, mereka langsung terkejut. "Itu Sabto!" "Ya Allah, benar Sabto!" Salah seorang relawan langsung menghubungi posko pencarian melalui radio. "Kami menemukan korban. Korban ditemukan hidup." Suara itu langsung membuat seluruh posko mendadak ramai.
Beberapa kendaraan segera menuju lokasi. Tidak sampai 15 menit, ayah dan ibu Sabto datang bersama Pak Hendra, Bimo, polisi, dan petugas medis. Begitu melihat anaknya terbaring lemah, ibu Sabto langsung menangis histeris. "Sabto, nak!" Ia memeluk tubuh anaknya sambil terus menangis. Ayah Sabto tidak mampu berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya menggenggam tangan Sabto yang terasa dingin. Petugas medis segera memeriksa kondisi Sabto. Masih hidup. Tekanan darahnya rendah. Nadi masih stabil. Sabto kemudian diangkat ke atas tandu dan dibawa menuju ambulans. Saat ambulans mulai berjalan menuju rumah sakit, Sabto perlahan membuka matanya. Pandangannya masih buram. Ia melihat ibunya duduk di sampingnya. "Bu!" Ibu Sabto langsung menggenggam tangannya. "Iya, nak. Ibu di sini." Sabto mencoba tersenyum. "Maaf, baru pulang." Ibunya kembali menangis. Sabto memandang ayahnya yang duduk di depan. "Loh, kok semua kelihatan sedih?" Ayahnya menoleh. "Kamu tahu sudah berapa lama hilang?" Sabto berpikir sejenak. "Mungkin 2 hari." Bimo yang ikut berada di dalam ambulans langsung menundukkan kepala. Sabto kembali menjawab. "Atau paling 3 hari." Semua orang saling berpandangan. Ayah Sabto kemudian berkata pelan. "Kamu hilang 7 hari." Sabto langsung terdiam. "7 hari?" "Iya." Sabto menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Saya cuma merasa beberapa hari." Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu Sabto tidak sedang berbohong. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Darah diambil. Röntgen dilakukan. Jantung diperiksa. Tekanan darah terus dipantau. Beberapa jam kemudian dokter keluar menemui keluarga. Hasil pemeriksaannya cukup aneh. Ayah Sabto langsung berdiri. "Bagaimana kondisi anak saya, Dok?" "Tidak ada luka serius. Alhamdulillah. Tidak ada tanda penyakit tertentu." "Lalu kenapa tubuhnya selemah itu?" Dokter membuka hasil pemeriksaan. Kondisi fisiknya menunjukkan seperti orang yang tidak makan cukup lama. Pak Hendra ikut bertanya. "Berapa lama kira-kira, Dok?" "Paling tidak hampir seminggu." Semua orang langsung terdiam. Padahal menurut cerita Sabto, selama berada di kampung itu ia merasa makan 3 kali sehari. Dokter sendiri tidak bisa menjelaskan keanehan tersebut. "Secara medis saya tidak menemukan penyebab lain. Yang penting sekarang istirahat total." 3 hari kemudian Sabto diperbolehkan pulang. Meski sudah sadar sepenuhnya, tubuhnya masih terlihat jauh lebih kurus dibanding sebelum menghilang. Pipinya cekung. Lengannya mengecil. Ia masih cepat lelah ketika berjalan. Namun rasa syukurnya jauh lebih besar daripada semua penderitaan yang dialaminya. Hari itu Mbah Karsa datang ke rumah Sabto. Pengemis tua itu tetap mengenakan pakaian lusuh seperti biasa. Sabto langsung berdiri menyambutnya. "Mbah." Tanpa ragu ia mencium tangan lelaki tua itu. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya." Mbah Karsa hanya tersenyum. "Bukan saya yang menyelamatkan." "Lalu siapa?" "Allah yang memberi kesempatan kamu pulang." Sabto mengangguk pelan. Mereka kemudian duduk di teras rumah. Sabto masih menyimpan banyak pertanyaan. "Mbah." "Iya. Kenapa saya merasa hanya beberapa hari?" Mbah Karsa memandang ke arah halaman. "Dunia yang kamu masuki berbeda dengan dunia manusia." Sabto mendengarkan dengan serius. "Di sana, waktu tidak berjalan seperti yang kita kenal. Itu sebabnya saya tidak sadar sudah hilang 7 hari." Mbah Karsa mengangguk. Banyak orang yang masuk ke tempat seperti itu merasa hanya sebentar. Tapi ketika kembali, waktu di dunia nyata sudah berjalan jauh. Sabto merinding mendengar penjelasan tersebut. Ia lalu bertanya lagi. "Mbah, kalau waktu itu Mbah tidak datang?" Mbah Karsa menarik napas panjang.
Kemungkinan kamu tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Jawaban itu membuat wajah Sabto pucat. Ia membayangkan dirinya akan terus tinggal di kampung mengerikan itu tanpa pernah bertemu keluarganya lagi. Sebelum pamit, Mbah Karsa memberikan satu pesan. Ingat baik-baik. Sabto mengangguk. Jangan pernah memasuki alas Purwo tanpa tujuan yang jelas. Iya, Mbah. Kalau memang harus lewat karena pekerjaan, jangan sengaja mencari jalan pintas saat hari mulai gelap. Saya mengerti. Dan yang paling penting, Mbah Karsa memandang Sabto dengan tatapan serius. Hormati tempat-tempat yang dianggap sakral. Jangan merasa paling berani. Karena tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Sabto menganggukkan kepala. Ia berjanji akan mengingat semua pesan itu seumur hidupnya. Keesokan paginya, Sabto berniat mengantar sedikit sembako ke tempat Mbah Karsa sebagai ucapan terima kasih. Ia bertanya kepada warga sekitar. Tadi Mbah Karsa kemana? Salah seorang warga menggeleng. Sejak subuh sudah pergi. Pergi kemana? Tidak tahu. Sabto mencoba mencari ke musala. Tidak ada. Ia mencari ke warung. Tidak ada. Ia bertanya ke beberapa desa yang biasa disinggahi Mbah Karsa. Semua memberikan jawaban yang sama. Tidak melihat. Seolah-olah pengemis tua itu menghilang begitu saja setelah tugasnya selesai. Sabto hanya bisa memandang jalan desa dengan perasaan haru. Ia bahkan belum sempat membalas semua kebaikan Mbah Karsa. Sebulan kemudian, kondisi Sabto sudah kembali pulih. Ia kembali bekerja sebagai kurir paket. Pak Hendra sebenarnya sempat menawarkan wilayah pengiriman lain. Namun Sabto menolak. Saya tetap mau bekerja di sini, Pak. Yakin? Yakin. Tidak takut lagi. Sabto tersenyum kecil. Takut tetap ada. Tapi saya tidak mau kalah oleh rasa takut. Meski demikian, ada satu kebiasaan yang berubah. Jika mendapat tujuan pengiriman yang berada di sekitar alas Purwo, Sabto selalu berangkat lebih pagi. Ia memastikan semua paket selesai diantar sebelum sore. Kalau waktu sudah menunjukkan lewat pukul 4, ia memilih memutar melewati jalan raya meskipun jaraknya lebih jauh. Bimo pernah bertanya, kenapa tidak lewat jalan pintas lagi? Sabto hanya tersenyum. Ada jalan yang memang lebih baik dihindari. Ia tidak pernah menceritakan semua detail yang dialaminya kepada orang lain. Hanya keluarga dekat yang mengetahui kisah sebenarnya. Namun kabar tentang hilangnya Sabto selama 7 hari tetap menyebar ke berbagai desa. Warga sering membicarakan bagaimana seorang kurir bisa menghilang tanpa jejak. Lalu tiba-tiba ditemukan hidup di pinggir alas Purwo dalam keadaan sangat lemah. Sebagian orang menganggap itu hanya kebetulan. Sebagian lagi percaya bahwa Sabto memang sempat memasuki dunia yang berbeda. Apapun pendapat orang, Sabto tidak lagi berusaha meyakinkan siapapun. Baginya, pengalaman itu sudah cukup menjadi pelajaran paling besar dalam hidupnya. Setiap kali melewati jalan menuju alas Purwo, ia selalu teringat pesan terakhir Mbah Karsa. Tidak semua tempat bisa dijelaskan dengan logika. Tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Dan terkadang, keselamatan seseorang bukan ditentukan oleh seberapa beraninya ia menantang bahaya, melainkan oleh kerendahan hati untuk menghormati batas antara. Beberapa bulan setelah peristiwa mengerikan itu berlalu, kehidupan Sabto perlahan kembali seperti semula. Kondisi fisiknya sudah pulih sepenuhnya dan ia kembali menjalankan pekerjaannya sebagai kurir paket. Namun, ada satu hal yang berubah dalam dirinya. Kini ia tidak lagi tergesa-gesa mengejar waktu hanya demi menyelesaikan pengiriman lebih cepat. Jika tujuan pengiriman berada di sekitar alas Purwo dan hari mulai menjelang sore, Sabto selalu memilih jalan raya meskipun jaraknya lebih jauh. Ia tidak pernah lagi mengambil jalan pintas yang melewati pinggiran hutan. Baginya, pulang dengan selamat jauh lebih penting daripada menghemat waktu beberapa menit. Rekan-rekan kerjanya sempat heran melihat perubahan itu. Dulu Sabto dikenal sebagai orang yang selalu mencari rute tercepat agar semua paket selesai tepat waktu. Sekarang justru sebaliknya.
Ia lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak pernah memaksakan diri apabila cuaca mulai buruk atau hari mulai gelap. Di rumah, kedua orang tuanya masih sering teringat saat-saat ketika Sabto dinyatakan hilang selama 7 hari. Pengalaman itu menjadi masa paling berat dalam hidup mereka. Mereka hampir kehilangan harapan, tetapi akhirnya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Peristiwa tersebut membuat hubungan keluarga Sabto menjadi semakin dekat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama dan tidak lagi menganggap remeh setiap pesan atau nasihat yang diberikan oleh orang-orang tua di desa. Mereka sadar bahwa ada banyak hal yang diwariskan secara turun-temurun bukan sekadar cerita, melainkan berasal dari pengalaman nyata yang pernah dialami masyarakat. Sabto juga tidak pernah melupakan sosok Mbah Karsa, pengemis tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan lelaki tua itu ke desa-desa sekitar Banyuwangi, bertanya kepada warga, bahkan mendatangi tempat-tempat yang dulu sering disinggahinya. Namun hasilnya selalu sama. Tidak ada yang mengetahui kemana Mbah Karsa pergi. Ada yang mengatakan beliau melanjutkan perjalanan ke luar kota. Ada pula yang mengaku sudah berbulan-bulan tidak pernah melihatnya lagi. Seolah-olah lelaki tua itu hanya datang ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak setelah tugasnya selesai. Meski tidak pernah bertemu lagi, Sabto selalu mendoakan keselamatan Mbah Karsa setiap selesai salat. Baginya, lelaki sederhana itu bukan hanya penyelamat, tetapi juga orang yang telah mengajarkan arti rendah hati dan pentingnya menghormati sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Kisah hilangnya Sabto akhirnya menyebar dari satu desa ke desa lainnya. Banyak warga menjadikannya sebagai pengingat agar tidak sembarangan memasuki kawasan Alas Purwo, terutama saat menjelang malam. Sebagian orang mungkin menganggap cerita itu hanya mitos, tetapi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, pengalaman Sabto menjadi bukti bahwa masih ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Tidak sedikit pula para kurir, sopir, dan pengendara yang kini lebih berhati-hati ketika melintasi jalur di sekitar Alas Purwo. Mereka memilih berangkat lebih pagi dan menghindari perjalanan saat hari mulai gelap. Bukan karena ingin mempercayai semua cerita yang beredar, melainkan sebagai bentuk menghormati alam dan menjaga keselamatan diri sendiri. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan nasihat orang tua maupun kearifan masyarakat setempat. Banyak pesan yang diwariskan dari generasi ke generasi lahir dari pengalaman nyata yang pernah mereka alami. Tidak semua tempat dapat diperlakukan sembarangan. Ada wilayah yang memiliki nilai, aturan, dan sejarah yang patut dihormati oleh siapapun yang datang. Rasa terlalu percaya diri dan menganggap semua hal sebagai mitos dapat membuat seseorang lengah hingga akhirnya menghadapi bahaya yang tidak pernah diduga. Kebaikan tidak selalu datang dari orang yang memiliki harta, jabatan, atau penampilan yang meyakinkan. Terkadang, pertolongan terbesar justru datang dari orang yang hidup sederhana dan tidak pernah dipandang oleh banyak orang. Dalam keadaan sesulit apapun, doa, keyakinan kepada Tuhan, dan sikap rendah hati dapat menjadi kekuatan yang membawa seseorang melewati cobaan yang terasa mustahil. Jangan hanya mengejar kecepatan atau keuntungan dalam setiap perjalanan. Keselamatan, kewaspadaan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan jauh lebih berharga daripada menghemat sedikit waktu. Hormatilah alam dan segala sesuatu yang belum mampu dijelaskan oleh akal manusia. Tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada, dan tidak semua hal harus dibuktikan dengan cara mempertaruhkan keselamatan diri sendiri. Semoga kisah Sabto menjadi pengingat bagi siapa saja agar selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan, menghargai nasihat yang baik, serta tidak pernah melupakan bahwa di atas kemampuan manusia, selalu ada kekuasaan Tuhan yang melindungi dan menentukan segala sesuatu.